Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Fitia Muflihuna dari kelas FM 18D. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai NPL atau Non-Performing Loan dan CAML. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu NPL. NPL atau Non-Performing Loan merupakan salah satu indikator kesehatan aset suatu bank. Indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas. Menurut surat edaran BI nomor 3/30 DPNP pada tanggal 13 Desember 2001, NPL ini diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. NPL yang tinggi akan memperbesar biaya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Oleh karena itu, bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba atau ROA yang diperoleh oleh bank. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh BI atau Bank Indonesia bahwa besarnya NPL yang baik adalah di bawah 5%. Maka untuk mengetahui itu, maka rumusnya adalah NPL sama dengan kredit non lancar dibagi dengan kredit. Kemudian materi yang kedua yaitu CAML. CAML ini merupakan singkatan dari Capital, Asset, Management, Earning, dan Liability. Nama yaitu Capital. Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR ini merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang telah disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia harus memelihara CAR sebesar 8%, di mana ketentuan ini telah ditetapkan sebelumnya oleh BIS atau Bank for International Settlements. Adapun rumus untuk mendapatkan capital adequacy ratio ini ialah modal dibagi dengan aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100%. Kemudian yang kedua yaitu aset. Aktiva produktif atau produktif aset sering disebut sebagai earning asset atau aktiva yang menghasilkan. Pandria menyatakan bahwa ada beberapa macam aktiva produktif yang menghasilkan earning asset, yaitu loan atau pinjaman yang diberikan atau kredit, investment atau pengalokasian dana dalam bentuk surat yang berharga, placement atau pengalokasian dana kepada bank atau lembaga keuangan lain, wesel, dan tagihan lainnya. Alokasi dana pada perdagangan valuta asing. Adapun rumus untuk mengetahuinya yaitu aktiva produktif yang diklasifikasi dibagi dengan total aktiva produktif dikali 100%. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen. Penggunaan net profit margin juga erat kaitannya dengan aspek-aspek manajemen yang dinilai, baik dalam manajemen umum maupun manajemen resiko, di mana net income dalam aspek manajemen umum mencerminkan pengukuran hasil dari strategi keputusan yang dijalankan dan dalam tekniknya dijabarkan dalam bentuk sistem pencatatan, pengamanan, dan pengawasan dari kegiatan operasional bank dalam upaya memperoleh operating income yang optimum. Sedangkan net income dalam manajemen risiko mencerminkan pengukuran terhadap upaya mengeliminir atau menghapus risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko pemilik dari kegiatan operasional bank untuk memperoleh operating income yang optimum. Adapun rumusnya yaitu net income dibagi dengan operation income dikali 100%. Kemudian yang keempat yaitu earning.
Rasio rentabilitas adalah perbandingan laba setelah pajak dengan modal atau laba sebelum pajak dengan total aset yang memiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati dengan kondisi yang sebenarnya, maka posisi modal dihitung secara rata-rata selama periode tersebut. Adapun rumusnya, rumus untuk ROA yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan total aset dikali 100%. Kemudian rumus yang kedua untuk ROE yaitu laba sebelum pajak dibagi total modal dikali 100%. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu liability. Semua usaha tidak terkecuali perbankan memerlukan likuiditas. Meskipun demikian, besarnya likuiditas pada suatu jenis usaha berbeda dengan usaha lainnya. Menurut Pandria menyatakan bahwa likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Suatu bank dianggap liquid apabila bank tersebut memiliki kesanggupan untuk membayar penarikan, giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan. Adapun untuk mengetahuinya, yaitu kredit yang diberikan dibagi dengan total dana pihak ketiga dikali 100%. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thanks for watching.